Giantiasana akan menjelaskan mengenai upacara atau ritual. Petang megang. Petang megang juga punya istilah lain, yaitu petang belimau, yang artinya mandi air jeruk limau di sore hari. Sebagian masyarakat Kota Pekanbaru, terutama masyarakat Melayu, mengadakan tradisi ini untuk memanjatkan rasa syukur dan kebahagiaan mereka karena dapat bertemu kembali dengan bulan puasa tahun itu. Berinai curi. Tradisi Riau yang satu ini sangat unik. Dilakukan sehari atau 2 hari menjelang hari pernikahan sepasang calon pengantin. Peralatan berinai seperti bahan pacar Cina atau henna yang digunakan untuk melukis kuku dan punggung tangan calon pengantin wanita harus dicuri atau diambil secara diam-diam dari rumah calon mempelai wanita. Makna dari ritual ini adalah menolak bala atau malapetaka bagi sang mempelai wanita dan membuat wajahnya kian bercahaya saat hari pernikahan tiba. Tepung tawar. Pada umumnya, tradisi ini diadakan pada beberapa hari istimewa, seperti pernikahan, khitanan, dan kelahiran. Prosesinya sendiri melibatkan kegiatan menaburkan beras tabur atau beras kunyit yang dicampur beras putih basuh dan bunga 7 rupa, seperti melati, mawar, dan bunga rampai. Maknanya adalah pemberian doa restu dan berkah untuk kelancaran acara utama. Syair burung. Syair burung merupakan nyanyian dengan syair yang berisi nasihat dan pedoman hidup. Syair burung selalu dinyanyikan oleh seorang vokal dan iringan alat musik serunai. Syair burung merupakan warisan turun-temurun sejak Kesultanan Riau Lingga di Daik. Dibuktikan banyaknya buku-buku syair tempo dahulu seperti Dandan Setie, Jarum Kelingkan, Siti Zubaidah, dan lain sebagainya. Tradisi menghala buaya. Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan upacara tradisional menghala buaya pada masyarakat Melayu hakikatnya adalah untuk menangkap buaya yang telah mengganggu ketentraman penduduk kampung. Dari penyelenggaraan upacara tradisional menghala buaya pada masyarakat Melayu, terkandung nilai-nilai yang semestinya tetap dijaga atau dilestarikan serta diwariskan kepada generasi muda. Nilai-nilai tersebut adalah nilai keagamaan, nilai gotong royong, nilai hiburan, sakral, dan lain sebagainya. Saya Salsabila Diva Afrinda akan menjelaskan tentang permainan rakyat. Congklak merupakan permainan tradisional yang dikenal di seluruh Indonesia. Permainan congklak dilakukan oleh 2 orang. Dalam permainan ini menggunakan papan yang dinamakan papan congklak. Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Layang-layang merupakan salah satu permainan tradisional dari Indonesia. Layang-layang sering dimainkan oleh anak-anak di tanah lapang. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa dan orang tua juga ikut bermain layang-layang. Setiap daerah memiliki keunikan atau ciri khas tentang layang-layang. Pada umumnya, layang-layang terbuat dari kertas atau kain parasut yang diberi kerangka dan dapat diterbangkan ke langit dengan bantuan angin setelah diikatkan pada seutas tali atau benang. Setata adalah sebuah permainan anak-anak yang masih berkembang di Pekanbaru dan sekitarnya. Menurut informasi yang didapat, permainan setata sama dengan dore di mana bentuk dan aturan permainannya sama.
Permainan setata digolongkan dengan permainan hiburan yang dilakukan saat senggang oleh anak laki-laki dan perempuan berjumlah 2-4 orang dengan usia 6-12 tahun. Sebelum permainan dimulai, anak-anak biasanya bergotong royong menggaris tanah untuk membuat lapangan permainannya. Kemudian setiap anak akan menyiapkan ucak atau gacuk yang dibuat dari pecahan piring, kemudian diasah dan dibulatkan yang digunakan untuk sebagai penikam. Permainan tarik tambang dimainkan oleh 2 regu. 2 regu bertanding dari sisi berlawanan dan semua anggota dari 2 regu memegang erat sebuah tambang. Di tengah-tengah terdapat pembatas berupa garis. Masing-masing regu berusaha menarik tali tambang sekuat mungkin agar regu lawan dapat melewati garis pembatas. Regu yang tertarik dan melewati garis pembatas dinyatakan kalah. Taktik pemain terletak pada penempatan pemain, kekuatan tarik, dan pertahanan tumpuan kaki di tanah. Pada umumnya pemain dengan kekuatan paling besar ditempatkan di ujung tali untuk menahan ujung tali saat bertahan atau menghentakkan pada saat penarikan. Trompa panjang atau bakia adalah trompa atau selop yang panjang yang terbuat dari kayu, dan tali trompanya dari karet ban yang berderet dari 3-5 kaki yang bisa memakainya. Trompa ini harus sepasang. Permainan ini bermanfaat untuk melatih kekompakan, konsentrasi, serta menaati pemimpin untuk melangkah sehingga selamat mencapai tujuan. Permainan ini dijumpai di seluruh wilayah Riau. Enggrang dibuat dari 2 batang kayu atau bambu yang panjangnya masing-masing sekitar 2 meter. Kemudian sekitar 50 cm dari alas bambu atau kayu tersebut dilubangi lalu dimasukkan bambu dengan ukuran 20-30 cm atau dipakukan kayu yang berfungsi sebagai pijakan kaki. Permainan ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi, untuk itu diperlukan kehati-hatian agar tidak terjatuh. Permainan ini dapat dijumpai di seluruh wilayah Riau. Gasing terbuat dari kayu. Kayu tersebut dikikis hingga membentuk pipi. Dan tali gasing dibuat dari kulit kayu yang umumnya memiliki panjang 1 meter. Gasing dimainkan dengan 2 cara. Cara pertama disebut gasing pangkah, yaitu dimainkan dengan melemparkannya supaya mengetuk gasing lawan. Sedangkan gasing uri dipertandingkan dengan menguji ketahanan gasing berputar. Di Riau, gasing dapat dijumpai di semua kabupaten dan kota, terutama di tempat yang memiliki banyak hutan dan kayu. Saya Nur Syafika akan menjelaskan materi gastronomi dan etnomedicine. Gastronomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari apapun yang bisa dimakan oleh manusia atau apapun yang bisa memenuhi hasrat kebutuhan manusia untuk makan. Gastronomi biasa disebut juga dengan tata boga. Hal ini tidak luput pula dari kuliner yang berasal dari negeri Melayu. Gulai ikan baung merupakan makanan khas yang berasal dari Melayu Riau. Sama seperti gulai pada umumnya, gulai ikan baung ini terbuat dari santan serta bumbu dan tidak lupa pula bahan utamanya yaitu ikan baung. Makanan ini merupakan salah satu ikon dari masakan Melayu Riau. Mie lendir merupakan makanan khas yang berasal dari Riau Kepulauan. Mie ini terdiri dari mie kuning yang direbus ditambah dengan toge dan telur rebus. Kuah dari mie lendir ini sendiri terbuat dari kacang tanah yang dicampur dengan ubi dan bumbu-bumbu khusus lainnya. Mie lendir biasanya disantap oleh masyarakat Riau di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Selanjutnya yaitu bolu kemojo. Siapa sih yang tidak tahu bolu ini? Merupakan kue khas yang berasal dari Pekanbaru Riau.
Kue ini diberi nama kemboja karena berbentuk mirip dengan bunga kemboja. Bahan dasar bolu ini adalah tepung terigu, telur, gula pasir, dan juga mentega ditambah dengan santan dan labu kuning. Es Laksamana mengamuk merupakan minuman yang terkenal dengan sejarahnya. Konon katanya ada seorang laksamana yang mengamuk di sebuah pohon kuini atau sejenis buah mangga. Nah, untuk melampiaskan emosinya, sang laksamana kemudian menghempaskan pedangnya ke segala penjuru hingga banyak buah kuini yang jatuh dan juga rusak. Dan para warga pun mengumpulkan buah yang jatuh tersebut untuk diolah dengan santan dan gula, hingga jadilah minuman bernama Laksamana mengamuk. Es lancang kuning tidak jauh berbeda dengan es Laksamana mengamuk. Minuman ini terbuat dari mangga, gula, air, es batu, lalu di blender. Setelah minuman ini jadi, sebagai pelengkap tambahkan nata de coco dan potongan mangga. Etnomedicine merupakan warisan budaya tradisional Melayu yang sangat berharga dan perlu dipelajari. Berbagai ramuan yang berasal dari alam sekitar digunakan dalam praktek pengobatan tradisional. Sakit gigi. Pengobatan sakit gigi oleh masyarakat Melayu tergolong sederhana, hanya dengan meneteskan getah pada pohon pepaya ke gigi yang sakit. Sakit perut. Orang Melayu menggunakan jahe dan juga bawang sebagai obat untuk menghilangkan rasa sakit perut. Hanya dengan diparut, lalu direbus, dan setelah jadi, minuman tersebut disaring untuk disantap sebagai minuman hangat. Untuk hasil yang optimal, diminum 2 kali seminggu sebelum makan. Selanjutnya yaitu terkilir. Apabila terkilir, orang Melayu menggunakan batang pohon pisang yang dibakar hingga layu, lalu diusapkan ke bagian yang sakit. Mungkin sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.